yang maknanya adalah sesungguhnya waktu-waktu yang apabila kita bandingkan dengan waktu-waktu yang kita lalaikan dan juga waktu-waktu yang kita gunakan dengan manfaat, kita melihat bahwasanya diri kita penuh dengan kelalaian yang besar. Jadi ikhwan, ya para santri, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Seandainya seluruh daripada waktu kita gunakan dengan waktu yang manfaat. Satu hari saja kita menggunakan dengan hal yang lalai. Misalnya hari Ahad besok, kita menggunakan waktu yang lalai. Dan setelahnya kita gunakan dengan waktu yang bermanfaat. Baik masalah dunia kita maupun masalah agama kita. Maka seandainya suatu saat menjadi orang yang sukses, pasti kita menyesal. Kenapalah waktu itu saya lalaikan. Itu satu hari saja. Bagaimana dengan hari-hari kita yang kita isi dengan penuh dengan kelalaian? Ya, ngobrol tak ada habisnya, main tak ada habisnya. Meskipun boleh, akan tapi banyak daripada waktu kita yang kita sia-siakan ini sungguh sangat disayangkan sekali. Jadi waktu itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama adalah waktu yang telah berlalu dan dia tidak akan bisa kembali lagi. Dikatakan bahwasanya seandainya seluruh manusia, kemudian seluruh para malaikat, seluruh para jin bersatu, berkumpul, sebagian mereka bekerja sama terhadap sebagian lain untuk memutarbalikkan lagi waktu yang telah lalu, waktu kemarin, sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, tak akan bisa lagi. Maka mari kita sama-sama muhasabah diri. Mana yang kurang baik kita perbaiki lagi, mana yang baik kita tingkatkan lagi. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu sekarang, al-an. Dan kita perhatikan atau kita gunakan waktu sekarang ini dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Tidak sedikit atau banyak daripada para orang tua, baik orang yang awam maupun orang yang sudah mengaji. Bahkan ada yang merokok itu, ya. Mereka menyesal. Kenapalah di waktu muda saya melakukan ini. Ada juga yang mengatakan, kenapa di waktu muda saya tidak belajar mengaji, belajar ini, seperti itu. Jangan sampai antum semua seperti itu nantinya. Teman-teman pada cerita, saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, antum gigit jari. Kenapalah, dan itu tidak manfaat lagi. Terlebih lagi di akhirat nanti. Makanya, ya ikhwan, para santri, adik-adikku sekalian, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Manusia itu di dalam aktivitas kesehariannya selama 24 jamnya, ya taruhlah 8 jam dia tidur dalam sehari semalam, 24 jam. Berarti aktivitasnya, ucapannya itu berapa jadi? 24 dikurang 8, 16 jam. Ya, 16 jam dalam sehari semalam dia beraktivitas. Itu terbagi menjadi 3 golongan, 3 kelompok. Nah, coba koreksi diri kita masing-masing. Kelompok manakah kita yang 3 ini? Baik, yang pertama adalah kelompok orang yang memanfaatkan waktunya. Kelompok yang kedua, ya, orang yang menggunakan waktunya dengan sesuatu yang haram, sesuatu yang dosa, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, dia tak melakukan sesuatu yang berupa amal ibadah, amal soleh, juga tidak
melakukan sesuatu yang dosa. Dia pertengahan, alias dia melakukan hal yang sia-sia saja. Tentunya kita sebagai muslim yang berakal, ya, muslim sejati, yaitu menggunakan waktunya dengan penuh manfaat, baik masalah dunia maupun masalah agama. Jadi tinggal kita mana yang kita pilih. Tinggal antum koreksi diri antum masing-masing. Kira-kira mana waktu saya ini termasuk golongan yang mana? Kalau seandainya golongan kedua dan ketiga, itu bagaimana? Tingkatkan, yaitu menjadi golongan yang pertama, yaitu menggunakan waktunya yang penuh manfaat. Makanya dikatakan masalah waktu ini, ya, al-waktu kas-saif. Wa in qata'tahu wa illa qata'aka. Jadi waktu itu ibarat pedang. Jika Anda tidak menggunakan dengan sebaik-baik mungkin, maka dia akan memotongmu. Maka dia akan menebasmu. Maka gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Para santri, adik-adikku sekalian, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya kita semua ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Ya, Yahya ingin menjadi orang gagal atau berhasil? Menjadi orang yang berhasil. Berhasil di akhirat, yaitu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Nah, itu kalau berhasil di akhirat, yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Kemudian berhasil di dunia, tergantung tujuan antum, tergantung tujuan kita. Kita nantinya mau jadi apa? Sebagian mau jadi ustadz mungkin, sebagian menjadi dokter, sebagian menjadi apa? Ya, tergantung di diri masing-masing. Tentunya untuk mencapai keberhasilan, tentunya untuk mencapai kesuksesan tersebut, butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya perjuangan. Tidak hanya melakukan, ya, sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai muda poya-poya harapannya, ya, tua nanti kaya raya, mati masuk surga, tapi tidak melakukan proses, tidak melakukan perjuangan. Coba kita perhatikan di dekat ma'had kita itu berapa pekan yang lalu panen apa? Bitih, ya, panen semangka, ya. Apakah bibit itu bijinya dilempar saja, kemudian setelah 3 bulan menghasilkan buahnya? Tidak. Tentunya membutuhkan proses, butuh perjuangan. Tidak dilempar bibit kemudian tumbuh, kemudian ditinggalkannya, dibiarkan, kemudian setelah 3 bulan menghasilkan, tidak. Tapi butuh dengan perjuangan, butuh dengan proses. Bibitnya dibeli, bibitnya disemai, kemudian persiapan lahan, kemudian plastik mulsanya dipasang, kemudian aliran airnya itu dipersiapkan dengan baik, kemudian rumputnya dibersihkan, kemudian apa lagi? Melakukan pengawinan dari kembang semangka inul ke kembang semangka bulat, ya, dioles agar semangkanya bisa menjadi besar. Itu sebuah butuh proses. Begitu juga para penuntut ilmu, agar menjadi seorang yang alim, menjadi para ulama, yaitu butuh dengan proses. Oleh karenanya ada beberapa kiat ataupun langkah agar kita menjadi orang yang berhasil, ya. Yang pertama adalah kita mempunyai tekad yang kuat. Tatkala tekad kita lemah, maka susah kita menjadi orang yang berhasil. Kita harus memiliki azm atau tekad yang kuat.
memiliki semangat yang kuat. Jangan kita lemah. Kemudian yang kedua, kita ikhtiar. Kita melakukan usaha. Tatkala kita ingin menjadi hafiz misalnya, penghafal Al-Quran, kita harus nikmati proses tersebut. Menghafal murojaah dengan mengisi waktu yang ada. Bagaimana mungkin kita menjadi seorang hafiz kalau kita malas murojaah, atau kita malas menghafal? Subuh izin tidak setoran, maghrib tidak setoran juga. Sementara kita ingin menjadi orang hafiz, menjadi ahli fikih seperti itu juga. Banyak bertanya, banyak membaca. Harus menikmati proses demi proses. Kemudian yang kedua, di dalam proses tersebut harus bersabar. Ya, jangan banyak mengeluh. Baca 3 kali, 5 kali tak hafal-hafal. Belajar ini susah dipahami. Harus sabar. Ya, harus sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah kalian, bersabarlah antum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama. Insyaallah kalau kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ma'as sabirin, menyertai kita, akan membantu kita. Ustaz teringat sebuah kisah jadi ya. Orang ini belajar, susah kali nangkap. Kemudian dia pergi. Kemudian dia melihat batu. Kemudian ditetes air batu tersebut. Kemudian batunya bisa hancur. Batu sekeras itu aja bisa hancur. Kemudian dia kembali lagi untuk belajar lagi. Kemudian dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Begitu juga dengan kita. Ya, insyaallah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita kalau kita sabar. Belum hafal, hafali lagi. Belum hafal, baca lagi. Belum bisa, belajar lagi. Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, mungkin tahun depan baru kita bisa, baru kita hafal. Yang kedua. Yang ketiga, yaitu apa yang kedua tadi? Kita ikhtiar. Kemudian yang ketiga, kita sabar. Kemudian keempat, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyandarkan hafalan kita, kemampuan kita dari kita sendiri. Jangan. Karena semua keberhasilan nanti, semua kesuksesan nanti adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dan kalian tidaklah mampu menempuh jalan itu kecuali atas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis waktu ya. Ya, berhubung sudah habis waktu, ya, kita lanjutkan kalau ada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih. Motor sedikit.